Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Oke, selanjutnya min median modus. Ini materi ini min atau rata-rata sudah kita dapatkan dari SD atau MI. Kemudian di SMP ada, di SMA atau SMK juga ada. Jadi saya yakin kalian semua ingat tentang materi ini. Rumusnya sangat mudah. Ini sigma itu artinya adalah penjumlahan. Jadi penjumlahan XI. XI itu adalah data. Data pertama, data kedua kita jumlahkan semuanya, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, X bar ini adalah simbol dari rata-rata. Contoh ya, ada 6 orang mahasiswa mengikuti tes. Nah, nilainya ini, carilah rata-rata, hitungnya. Nah, saya sarankan kalian pause dulu video ini, kemudian kalian coba. Setelah kalian selesai, kalian lanjutkan lagi videonya, cocokkan apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, ini hasilnya. Ini jadi saya sarankan kalian kalau menghitung sesuatu, cantumkan dulu rumusnya. Jadi nanti kalau UTS, kalian cantumkan rumusnya saja, kalian belum selesai menghitung, itu sudah dapat poin tersendiri. Jadi jangan langsung lompat ke sini. Oke, jadi ini ya. Tadi saya jelaskan bahwa sigma ini artinya menjumlahkan. Jadi jumlahkan saja semuanya. Nah, setelah dijumlahkan semuanya, dibagi dengan banyaknya data. Nah, tadi kan ada 6 data ya, atau 6 orang mahasiswa. Oke, setelah dijumlahkan semuanya, kita bagi dengan 6. Kalian diperbolehkan menggunakan Microsoft Excel ataupun kalkulator dalam mata kuliah saya ini. Oke, hasilnya 72,5. Baik, selanjutnya adalah median atau nilai tengah untuk data tunggal. Oke, ini rumus untuk genap. Jadi, rumus mediannya adalah Xn per 2. Maksudnya data dari N per 2. Kemudian yang ini data dari N per 2 ditambah 1. Kedua data ini dijumlahkan dan dibagi dengan 2. Kalau data ganjil adalah data ke. Ini, jumlah data ditambah 1, kemudian dibagi 2. Misalnya data kelima. Data kelimanya berapa? Nah, itu adalah mediannya. Kita langsung ke contoh soal. Untuk yang A, kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita pakai rumus ganjil. Tapi untuk mengerjakan median ini kita perlu mengurutkan terlebih dahulu. Jadi kamu perlu mengurutkan data itu dari yang terkecil seperti ini. Jadi ini terkecil adalah 30, 40, dan seterusnya. Kemudian kita baru menggunakan rumusnya. Median adalah data ke. Nah ini ya. Rumusnya tulis dulu. N adalah banyaknya data, yaitu 9. Kita masukkan 9 tambah 1, 10. 10 dibagi dengan 2, 5. Berarti data kelima. Kita cari data kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mediannya adalah 70. Jadi, kalau kalian menghitung ini jangan langsung, oh mediannya 5. Bukan, mediannya adalah data kelima. Kemudian, untuk yang kedua, ini genap ya, ada 10. Urutkan terlebih dahulu. Kalau tidak kalian urutkan, pasti jawabannya salah. Setelah diurutkan, masukkan ke rumus. Kalau kalian lihat rumus yang rumit seperti ini, tidak perlu bingung, tuliskan saja dulu. Setelah tuliskan, baru kalian ganti N-nya. N-nya berapa? Nih, 10. Nanti X 10 per 2 ditambah X 10 per 2 ditambah 1 dibagi 2. Oke, dari sini 10 bagi 2 berapa? 5. Tulis X 5. Yang ini 10 bagi 2, 5 tambah 1, 6. Kemudian, perlu kalian cek data kelima dan data keenam itu berapa? Sudah dicek? Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Data kelima adalah 70, berarti data keenam adalah 75. Tinggal kalian jumlahkan 70 tambah 75 dibagi 2. Berapa? Hasilnya 72,5. Oke, selanjutnya modus untuk data tunggal. Nah, ini mudah sekali ya kalau nyari modus ya. Modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, misalnya ini. Jadi kalau modus kalian tidak perlu mengurutkan. Tinggal kalian lihat saja mana nilai yang sering muncul. Coba dilihat. Ternyata modusnya adalah 75. Karena nilai 75 ini muncul sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Yang lainnya
munculnya di bawah 4 kali, jadi modusnya adalah 75. Oke, selanjutnya adalah main untuk data berkelompok. Rumus yang kita gunakan adalah X bar sama dengan sigma XIFI per sigma FI. Ini maksudnya adalah penjumlahan dari perkalian X pertama F pertama dijumlahkan dengan X kedua F kedua dan seterusnya. Yang bawah ini artinya adalah penjumlahan dari seluruh frekuensi yang ada. Kita langsung ke contoh soal. Jadi ini ada kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, dan selanjutnya. Ini interval dan ini frekuensinya, saya singkat F. Nah, untuk mencari rata-rata, kita perlu membuat suatu tabel bantuan. Ini dia. XI adalah nilai tengah. Cara mendapatkannya adalah 25 ditambah 34 dibagi 2. Hasilnya 29,5. Kemudian, untuk selanjutnya, sama 35 ditambah 44 dibagi 2, hasilnya 39,5. Ada cara lain yang lebih mudah, yaitu kita lihat selisihnya. 35 sama 25, selisihnya berapa? 35 kurangi 25 yaitu 10. Berarti kalau kita sudah menghitung yang atas, tinggal kita jumlahkan saja ke bawah 10 seterusnya. Nah, 10 ini bisa juga kita sebut sebagai panjang kelas. Jadi, ini pasti selisihnya selalu sama. 35 kurangi 25, 44 kurangi 34. Pasti selisihnya adalah 10. Tapi tergantung soal ya. Kalau di soal itu selisihnya adalah 9, berarti di sini penjumlahannya juga harus 9. Oke, selanjutnya sesuai dengan rumus XI kali FI. Berarti kita harus mencari perkalian dari X dan F. Nah, nih 29,5 dikali 6. Hasilnya 177. Kemudian ini dikalikan juga. Ini hasilnya. Dan selanjutnya dijumlahkan semuanya. Barulah kita bisa masuk ke rumusnya. X bar sama dengan. Nah, jangan lupa tulis rumusnya. Untuk yang atas adalah hasil penjumlahan dari X dan F. Mana? Ini dia 3877,5. Kemudian sigma FI adalah penjumlahan dari seluruh frekuensi, yaitu 65. Nah, tinggal kita hitung ya. Silahkan menghitung dengan kalkulator boleh. Ini yang atas dibagi yang bawah. Hasilnya adalah 59,7. Atau rata-ratanya adalah 59,7. Selanjutnya, median untuk data berkelompok. Rumus yang kita gunakan adalah N0 ditambah P kali setengah N kurangi F kun per F. Nah, yang di dalam kurung ini kita kalikan dengan P terlebih dahulu, baru kemudian ditambahkan dengan L0. Di mana L0 ini adalah tepi bawah. Tepi bawah didapatkan dari batas bawah dikurangi 0,5. P adalah panjang kelas, sudah saya sebut di slide sebelumnya. Kemudian N adalah jumlah keseluruhan frekuensi tiap kelas. F cum adalah frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median. Dan F adalah kelas frekuensi, maksud saya frekuensi pada kelas median. Kita ke contoh soal. Ini soal yang tadi ya. Nah, untuk mencari median, kita perlu membuat tabel bantuan. Sehingga di sini kita buat kolom tambahan frekuensi kumulatif kurang dari. Cara mengisinya, jika di sini 6, taruhlah di sini juga 6. 6 tambah 8 hasilnya 14. 14 tambah 11 hasilnya 25. Begitu seterusnya sampai di paling yang bawah. Nah, kalau hasilnya sudah sama, ini sama-sama 65, berarti sudah benar perhitungannya. Nah, ini maksudnya data ke-1 sampai ke-6 ada di kelas pertama. Data ke-7 sampai ke-14 ada di kelas kedua. Data ke-15 sampai ke-25 ada di kelas ketiga dan seterusnya. Sekarang kita perlu menentukan letak kelas median ada di mana. Cara menghitungnya adalah setengah N. Nah, ini kan tadi saya menyebutkan setengah N. Jadi di sini setengah kali N, N-nya adalah 65, yaitu total keseluruhan frekuensi. Ini dijumlahkan semuanya hasilnya 65. Setengah kali 65 itu 32,5. Di manakah letak 32,5? Tentu di kelas yang keempat. Karena data kedua 6 sampai ke 39 ada di sini. Oke. Sehingga untuk L0 kita dapatkan. Nah, coba dilihat di sini untuk kelas keempat batas bawahnya adalah 55. Berarti tepi bawah adalah batas bawah kurangi 0,5. Berarti 55 ini kita kurangkan dengan 0,5. Hasilnya 54,5. P adalah panjang kelas. Tadi sudah disebutkan ya 10. Atau kalau yang lupa
berarti 35 kurangi 25. Begitu saja cara mudahnya ya, 45 kurangi 35. Kemudian di sini setengah N sudah dihitung 32,5. F-kum, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, kelas mediannya kan di sini. Frekuensi kumulatif sebelum berarti ada di sini, 25. Nah, F adalah frekuensi kelas median. Nah, mediannya di sini, frekuensinya adalah 14. Nah, sekarang kita hitung. Nah, kalian siapkan kalkulator ya, silakan kalian hitung 32,5 dikurangi 25 dulu. Kemudian dibagi 14. Setelah itu dikali 10. Nah, nanti hasilnya 5,4. Ini saya pakai penghitungan 1 desimal ya, mungkin nanti hasilnya 5,4 lebih atau 5,39 lebih, kalian hitung sendiri. Nah, saya bulatkan pakai 1 desimal saja biar mudah. Nah, di sini 5,4, jumlahkan di sini dengan 54,5 tadi. Hasilnya adalah 59,9. Modus untuk data berkelompok, rumusnya adalah L0 ditambah P kali D1 per D1 plus D2. Jangan lupa ini dihitung dulu. Dikalikan dengan P, kemudian baru ditambah dengan L0. Masih ingat ya, L0 adalah tepi bawah kelas. Kemudian P adalah panjang kelas. D1 adalah selisih frekuensi kelas modul, kelas modus dengan kelas atasnya. Kalau D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi bawahnya. Langsung ke contoh soal saja. Nah, di sini kita lihat kelas modusnya ada di mana. Cari yang frekuensinya paling tinggi. Nah, ada di sini. Ini ya. Karena ada di sini, berarti L0-nya adalah 55 dikurangi 0,5, berarti 54,5. Nah, ditambah dengan panjang kelasnya, tadi kan 10. D1 adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan atasnya, berarti 14 kurangi 11. Selisih itu besar kurangi kecil ya. 14 kurangi 11 adalah 3. D2 selisih dengan bawahnya 14 kurangi 12, berarti 2. Nah, silakan dihitung. 3 dibagi, ya 3 tambah 2, 5 ya. Berarti 3 dibagi 5, dikali 10. Nah, hasilnya 6. Tinggal dijumlahkan saja. Hasilnya 60,5.